Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya Auto Perkasa Motor. Baik teman-teman, di depan saya udah ada motor Xeon 125 cc, tetapi ini sudah di-upgrade jadi 150 cc. Kali ini saya akan berbagi pengalaman atau share pengalaman tentang pemasangan puli atau rumah roller bagian depan, rumah roller Aerox ke motor Xeon ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mohon untuk teman-teman untuk like, subscribe video ini, serta bila perlu share, karena subscribe itu gratis, tetapi sebanding dengan ilmu yang kita dapatkan, jika itu dengan konten-konten yang bermanfaat pula ya. Baik teman-teman, untuk video atau tutorial pemasangan rumah roller NMAX Aerox ke Xeon ini, itu nanti jadi terbagi 3 part ya teman-teman ya. Tetapi untuk sementara saya cuma bisa bikin video part 1 dan part 2. Part 1 itu apa saja yang perlu kita lakukan untuk pemasangan pulinya ke sini, ke motor Xeon ini. Dan part 2-nya itu saya cuma memasang rumah roller depan Xeon, rumah roller depan Aerox itu, tetapi kipasnya masih menggunakan kepunyaan dari Xeon ya. Nantilah teman-teman bisa lihat langsung lah ya. Susah juga saya untuk menjelaskan seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat langsung. Nanti videonya ada 2 part 1 dan part 2. Teman-teman bisa tonton ya. Oke teman-teman, jangan berlama-lama, kita langsung ke prosesnya saja. Menyaksikan video ini mohon jangan di skip ya. Disaksikan atau ditonton sampai tuntas agar nggak jadi gagal paham ya. Karena saya akan mencoba menjelaskannya secara detail dan secara perlahan ya. Untuk cuman informasi kedua, ini untuk bagian puli belakang itu masih standar ya, kapas gandanya juga masih standar bawaan Xeon itu sendiri masih standar. Hanya saja per CVT-nya, per panjangnya itu saya menggunakan kepunyaan dari per Vario 125 kalau nggak salah. Jadi per belakangnya punya per Vario 125 per CVT-nya. Untuk per sentri yang 3 macam itu masih per standar ya. Cuman per itu doang untuk bagian belakang. Oke. Untuk fan bell-nya juga masih fan bell bawaan standar ya. Oke teman-teman, lanjut lagi ke video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini sudah ada tersedia. Pertama, sebelah kanan ini rumah roller kepunyaan dari Xeon, dan sebelah kiri ini adalah rumah roller kepunyaan dari Aerox ya, dengan kode B65, sedangkan Xeon itu kodenya 44D ya. Nah saya ulangi lagi, Xeon itu 44D kodenya, untuk Aerox itu kodenya B65 ya. Di sini ada kodenya B65 ya. Oke. Nah jadi perangkat ini nanti saya akan pasang ke Xeon ya, Xeon karbu ya. Nah, untuk Xeon karbu sebenarnya dengan Xeon itu sama aja ya, sama Xeon injeksi ya. Nah tetapi kali ini saya pasang di motor NMAX, Xeon ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apa saja peralatan yang harus dilengkapi, dua ini yang dilengkapi untuk dipasang ke motor Xeon tadi teman-teman ya. Oke, pertama kita abaikan dulu ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan rumah roller komplit kepunyaannya Aerox, yang pertama teman-teman harus siapkan ini ya, rumah roller dengan kode B65 ya. Ya, oke, ini teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan kode B65 ya. Oke. Yang kedua, teman-teman harus siapkan adalah bosnya ya. Bos ini dengan Xeon itu berbeda ya. Jadi harus lengkap ya. Beli kepunyaan dari NMAX atau Aerox itu sama ya. Nah, kalau panjangnya sama dengan NMAX, dengan Xeon, tetapi yang berbeda tuh diameter luarnya ini ya. Diameter ini dengan ini berbeda ya. Diameter punya NMAX itu lebih besar ya, atau Aerox itu lebih besar. Oke. Terus yang kita perlu siapkan adalah tutupnya ya. Tutup rumah roller ini wajib menggunakan punya NMAX ataupun Aerox dengan kode 2DP ya. Oke.
Selanjutnya yang perlu teman-teman siapkan adalah tutupnya ini ya, atau kipas rumah rollernya ini ya. Kipas rumah roller ini gunakan dengan kode 2DP ya. Oke teman-teman, paham ya? Nah, apa saja yang perlu diperhatikan jika teman-teman mau pasang rumah roller ini dua ini ke Yamaha Xeon ya. Yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman harus lengkapin ini ya, komplit rumah roller ini. Kalau bisa berikut rollernya ya. Kalau teman-teman menggunakan roller Xeon nanti terlalu ringan ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan roller kepunyaan dari Lexi ya, 12 gram. Karena Xeon itu kalau nggak salah 10 gram. Jadi teman-teman gunakan punya Lexi itu beratnya itu sekitar 12 gram ya. Nah untuk NMAX itu kalau nggak salah 13 gram. Biar nggak terlalu ringan lah teman-teman ya. Tetapi ya sesuai selera teman-teman lah seperti apa nantinya ya. Oke. Untuk area ini teman-teman nggak perlu bubut apa-apa ya. Nah seperti ini, komplit ini nggak perlu bubut apa-apa ya, dikarenakan nanti ini PNP ya, panjangnya juga sama ke kruk asnya. Oke, dah. Luarnya ini juga nggak perlu dibubut. Untuk Xeon ini sudah PNP ya. Oke, jadi yang perlu teman-teman ingat adalah untuk area ini berikut ini ya, berikut kancing berikut namanya slidernya ini udah PNP ya. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya, untuk komplit ini tinggal PNP ya teman-teman ya, nggak perlu bubut-bubut lagi. Paling ada, kalaupun teman-teman mau bubut, paling teman-teman cuma menyesuaikan area derajatnya ya, mau 13,5 mau 13,8 ya, sesuai selera teman-teman ya. Oke, cuman itu yang perlu diperhatikan ya untuk bagian ini ya. Nah oke, selanjutnya kita abaikan bagian ini ya teman-teman ya. Sudah jelas ya, tinggal PNP ya. Kalaupun mau bubut, cuman bubut derajatnya ya, sesuaikan selera teman-teman ya. Oke, paham ya. Selanjutnya untuk area ini ya. Untuk area ini teman-teman perlu bubut pertama. Untuk kipas ini yang perlu teman-teman bubut adalah diameter luar. Oke. Diameter luar ini NMAX dan Aerox itu berbeda ya. Untuk diameter NMAX ini dia lebih besar. Sama, kalau rumah roller ini kepunyaan dari NMAX itu lebih besar teman-teman. Lebih besar 1 cm daripada NMAX ya. Daripada Aerox ya. Sama juga untuk rumah roller ini juga, rumah roller Xeon ini lebih kecil 1 cm daripada kepunyaan dari NMAX punyaan Aerox ya. Saya kasih contoh teman-teman ya. Oke, ini untuk rumah roller kepunyaan Xeon ini besarnya kurang lebih 11,8 ya. Oke, 11,8 kepunyaan dari Xeon. Untuk NMAX untuk Aerox itu besarnya Aerox ya teman-teman ya, dengan kode B65 itu besar rumah rollernya itu kurang lebih sekitar 13 cm, pas di 13 cm ya. Oke, perbedaannya 1 cm lebih ya, 1,2 cm untuk lebarnya ya. Nah sedangkan untuk di kepunyaan rumah roller ini kepunyaan NMAX itu dengan kode 2DP itu besarnya sekitar 14 cm ya. Nah 13,9 ya untuk punya NMAX ya, lebih besar ya. Nah nanti oke, ini tadi kan teman-teman sudah paham ya. Untuk ini tinggal PNP, nggak perlu bubut luar lagi, udah pas, nggak mentok ke cover, nggak mentok ke crankcase. Nah sedangkan untuk ini nanti jika teman-teman mau pasang ke Xeon ini, yang pertama teman-teman bubut ini ya, jadi ini kan tadi kan 14, jadi teman-teman bubut bikin jadi 13 cm ya. Nah 13 cm ya, seperti ini ya, yang perlu teman-teman bubut jadi 13 cm. Jadi cukup lumayan banyak buangnya teman-teman ya, 13 cm. Oke, sedangkan ini kan 14, jadi dibikin jadi 13 cm ya, 13 cm. Nah seperti ini kurang lebih kecilnya. Oke, setelah dibubut nanti ini kan lebih kecil,
kurang lebih kecil. Nanti ini langsung bisa pasang di sini ya. Kalau nggak dibubut nanti ini mentok teman-teman ya, mentok. Nah, mentoknya ke area koper ini ya, koper ini dan koper di bagian bawah ya, seperti ini ya, mentok. Nah, nanti kalau teman-teman sudah bubut buang kurang lebih 1 cm itu kurang ya 1 cm itu setengah cm. Jadi 1 cm itu tadi, nanti ini tinggal PNP ya, tinggal pasang ya, tinggal pasang. Maksudnya bukan tinggal pasang, sudah nggak kena lagi ya. Contohnya ini yang sudah dibubut nih nggak kena lagi ya, udah jauh ya covernya itu. Nah, ini udah jauh ya, nggak mentok ya, nggak nabrak ya. Oke. Nah, itu yang pertama harus dibubut tuh itu ya teman-teman ya. Oke, paham teman-teman ya, kurang lebih ya. Kedua, yang perlu teman-teman perhatikan, kalau teman-teman mau pasang kipasnya juga punya Xeon, punya Nmax, setelah bubut ini tadi, teman-teman bisa bubut ini ya. Ini dibubut kurang lebih sekitar berapa mili nih ya. Nah, kurang lebih nanti dibubut sekitar, untuk Xeon tebalnya ini kurang lebih sekitar 7 mili ya, 7 mili ya. Oke, Xeon tuh 7 mili, sedangkan punya Nmax itu tebalnya kurang lebih sekitar 1 cm ya, atau 10 mili ya. Jadi teman-teman wajib bubut ini 1 mili berapa tadi, 3 mili ya, bubut bagian sini 3 mili. Gunanya untuk apa teman-teman kita bubut? Agar nanti bisa teman-teman pasang untuk engkolan ini ya teman-teman ya. Kalau nggak dibubut ininya, nanti untuk ke engkolnya nggak bisa dipasang ya. Oke, teman-teman paham ya. Jadi untuk kipasnya ini tadi, ini juga dibubut 3 mili ya. Kalau teman-teman nggak mau bubut juga nggak apa-apa, bisa langsung PNP, tapi nanti teman-teman nggak bisa pakai engkolannya ya. Oke, engkolannya nanti nggak bisa dipasang ya. Oke teman-teman, selanjutnya yang teman-teman perlu perhatikan itu, yang perlu dibubut itu adalah sepertinya di bagian sini ya, di bagian kipas ini. Nanti ini di bagian 1 cm ke dalam ini teman-teman perlu tipisin sedikit ya, perlu dibuang kurang lebih sekitar berapa senti ini, berapa mili lah kurang lebihnya ya. Ntar paling teman-teman bubut sekitar 3 milian lah kurang lebih ya ke dalamnya ya, 3 mili. Tapi nggak perlu semua dibubut ya, di bagian sini saja ya teman-temannya, sedikit ya. Kenapa saya perlu bubut bagian sini? Nanti takutnya itu kipasnya ini nabrak ke baut ini teman-teman ya, baut 2 ini ya, kurang lebih ke sini. Nah, takutnya nanti nabrak ke sini. Oke, jadi teman-teman bubut kurang lebih 2 sampai 3 cm lah untuk lebar untuk ini ya, ke sini nih 2 sampai 3 mili lah kurang lebih ya teman-teman ya. Untuk lebarnya ya kurang lebih inilah, kita menyesuaikan lah, karena untuk di Xeon tuh seperti ini kan nggak nabrak kan, jauh kan. Nah, di Xeon kan jauh kan, nggak nabrak. Oke, kalau kita sudah upgrade itu paling kurang lebih seperti inilah, kita sesuaikan lah, kira-kira sedalam berapa ini ya, kurang lebih lah, pokoknya kurang lebih gini lah, kurang lebih mudah-mudahan gak kena lah. Misalnya dari area kipas ini kurang lebih lebarnya sama, paling sedikit lah teman-teman ya. Nah, kurang lebih sedikit kena lah. Pokoknya nanti kalau sini sudah dibubut, nanti kipasnya ditipisin sedikit lah ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan lah untuk kedepannya gimana ya. Soalnya susah juga karena saya nggak ada alat bubutnya, saya juga belum paham, tapi kurang lebih ukurannya wajib dibubut ya. Nah, kalau udah dibuang 1 cm dia kena sini nanti teman-teman ya, paling sedikit doang lah bagian ujungnya ini, nggak perlu semuanya dibubut. Atau kalau memang lebih baik sih dibubut habis ya, bukan bubut habis, dibubut kurang lebih sekitar 3 mili lah, biar nggak mentok sini ya teman-teman ya.
kalaupun nanti kena, nanti teman-teman bisa gerinda sedikit untuk menyesuaikan yang di sini ya. Kan nanti kan kalau udah kena ini kan ada bekasnya, paling bekas itu doang yang teman-teman perlu bubut ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ulangi ya, saya ulangi sekali lagi. Mohon maaf nih kalau penjelasannya mungkin kurang jelas, saya juga masih berteori ini ya teman-teman ya, masih berteori. Tetapi kemungkinan teori yang saya perhitungkan ini kurang lebih 70% lah akuratnya ya. Saya nggak berani memastikan 90%, tapi kurang lebih 70% lah, karena sudah ada di depan saya alat-alatnya jadi juga. Jadi saya ulangi sekali lagi, jika teman-teman mau menggunakan ini tadi ya, menggunakan rumah roller kepunyaan dari Aerox ke Seon itu, teman-teman yang perlu persiapkan pertama-tama itu wajib menggunakan punya dari kode B65 atau Aerox. Jangan menggunakan 2DP karena perlu bubut juga nanti bagian luarnya. Oke, nggak perlu besar-besar, nggak perlu punya Nmax, nggak perlu punya lebih besar dari Nmax, cukup besarin punya Aerox sedikit. Oke, jadi nanti sudah PNP ya. Kedua, bubut diameter ini menjadi 13 cm ya. Oke, untuk kipasnya ini 2DP ini bubut bagian luarnya menjadi 13 cm. Oke teman-teman, terus di bagian ini kalau teman-teman masih mau menggunakan gigi engkol ini dibubut sedalam 3 mili ya. Oke, jadikan ini dalamnya 3 mili. Terus untuk kipasnya ini paling nanti ditipisin lah sedikit, menyesuaikan nanti agar tidak mentok ke sini ya. Untuk baut ini ya, teman-teman juga bisa baut baut ini bisa dibuka, diganti dengan baut yang menggunakan obeng yang lebih tipis ya. Teman-teman nanti bisa menggunakan baut obeng yang lebih tipis, nanti bisa menyesuaikan lah. Oke, kurang lebih teman-teman paham ya sampai di sini ya. Oke teman-teman, udah paham ya kurang lebih ya. Ini komplit dari Boss, tutup rumah roller, slider, sama roller menyesuaikan beratnya terserah teman-teman ya. Sama tutupnya ini menggunakan B65, sedangkan ini tadi sudah saya jelasin ya. Untuk fan bell itu teman-teman masih bisa menggunakan standar kepunyaan dari Seon ya. Nanti Seon juga naiknya juga full sampai ke sini ya, tapi nggak full habis ya, tetapi bisa full sampai ke kurang lebih sini. Nanti teman-teman tandain kenapa nggak bisa menggunakan fan bell yang lain, karena fan bell lain itu berbeda ya. Untuk fan bell kepunyaan dari Seon itu lebarnya beda dengan Nmax maupun Aerox. Nmax dan Aerox juga fan bellnya berbeda lebarnya teman-teman ya. Tetapi untuk sementara teman-teman bisa menggunakan fan bell kepunyaan dari standarnya Seon ya. Teman-teman juga bisa menggunakan fan bell kepunyaan dari Aerox, cuma nanti lebarnya beda ya teman-teman ya. Tapi saya sarankan menggunakan cukup punya Nmax punya Seon aja ya. Nanti untuk video selanjutnya kalau saya punya fan bell kepunyaan dari Aerox, nanti saya coba pasang. Tetapi ini hanya untuk pengetahuan atau teori pemasangan rumah roller atau rumah roller komplit kepunyaan Seon kepunyaan Aerox ke Seon ya teman-teman ya. Oke, cukup sampai segitu teman-teman ya untuk pemasangannya, untuk teori ininya ya, kurang lebih ya. Nah, berikutnya saya akan coba pasang rumah roller ini komplit ini, tetapi masih menggunakan kipas punyaan Seon ya. Dikarenakan saya belum sempat ke tempat bubut, jadi saya hanya berteori sementara. Jadi ini nanti saya pasang, ini komplit kepunyaan Aerox dan ini kepunyaan Seon ya. Nanti saya pasang videonya di video yang part kedua ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Tapi yang teori ini tadi sudah saya jelaskan ya, nggak perlu saya panjang lebar lagi ya teman-teman ya, dikarenakan durasi juga udah panjang, jadi nggak enak teman-teman. Semoga teman-teman paham, semoga ilmunya bermanfaat kepada teman-teman.
Sekali lagi, kalau teori saya salah, saya mohon maaf, saya masih berteori. Tetapi nanti kalau saya sudah bubut-bubut semuanya, nanti saya tinggal pasang lagi ya teman-teman ya. Saya jelaskan lagi ya, tapi kurang lebih teori saya itu 70%-nya hampir bisa digunakan teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Mohon maaf saya terlalu panjang lebar menjelaskannya, tetapi saya sudah berusaha menjelaskan sedetail mungkin teman-teman ya. Terima kasih perhatian teman-teman. Saya mohon sekali lagi untuk subscribe dan like videonya. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.